kelompok 1 akan mensosialisasikan terkait tata kelola sampah yang mana akan dimanfaatkan dan sekaligus menjaga lingkungan. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Atta. Saya Kasih. Saya Nadira. Saya Mutiara. Saya Bagus. Ya, jadi kami di sini akan mensosialisasikan yang tadi saya sebutkan. Next. Jadi sampah plastik itu merupakan sampah yang tidak bisa dipilah. Jadi harus dibuang. Misalnya seperti kain pecah, ada kertas, minyak. Kenapa nggak bisa didaur ulang? Karena di sini ada piringnya, ada minyak kertas piring yang dibuat ini sendiri. Ini ada styrofoam, masker, itu masuk residu. Kalau pempes mbak? Ya, pempes itu termasuk residu. Pembalut itu masuk ke residu. Jadi setelah sampahnya residu itu dikumpul, bisa dikirim ke TPA untuk dibuang atau dibakar, tapi harus minim asap supaya tidak menyebabkan polusi udara. Ini saya akan menjelaskan mengenai sampah anak bayi yang bisa didaur ulang itu. Kemudian botol-botol ini juga ada kardus juga, itu bisa dibakar kemudian setelah dikumpulkan ini tadi ibu itu bisa mengirimkan kepada BSU ataupun juga pemulung ke BSU itu sendiri untuk agar bisa dikelola kembali sebagai barang bukti. Itu berupa kayak kemasan buah atau kemasan sayur atau bahkan kemasan bolong-bolongan. Nanti sampah-sampah tersebut bakal kita masukkan ke dalam sini, dan setelah beberapa hari, biasanya semingguan lebih, 1 hingga 2 minggu, itu airnya akan turun. Nah, airnya kalau sudah turun, itu nanti bisa dijadikan pupuk. Nah, tapi itu nggak bisa langsung dijadikan pupuk, harus dikaitkan lagi dengan air. Biasanya perbandingan 1:10 sampai 1:20 ibu-ibu. Iya betul. Jadi nanti kalau udah dicampur baru bisa disiram ke tanaman-tanaman untuk penyuburan. Jadi sudah 2 minggu udah keluar air. Oh, gini biasanya sampahnya itu disiram sama air bekas cucian gelas. Itu untuk mempercepat ya. Selain buah-buahan sama kulit tuh disarankan dimasukkan ke sini. Di sini sebenarnya bisa semuanya. Sebenarnya ini bisa semuanya, Bu. Jadi fungsi biopori ini sendiri tuh sebagai lubang resapan. Lubang resapan ini lihat. Oh iya. Jadi sampah seperti nasi ini dibuka. Sampah seperti nasi ini bisa dimasukkan ke biopori ini. Dan sampah-sampah lainnya juga sebenarnya bisa dimasukkan ke sini juga. Semua di dalam bawah tanah. Nah, organisme ini nanti akan mendekati memakan yang namanya sisa-sisa organik ini. Nah, itu kan ada cacing, semut, itu kan bakalan membuat rongga-rongga tanah gitu, Pak. Rongga-rongga tanah itu nanti berfungsi sekaligus menyerap sebagai tempat air untuk menyebar ini. Bakal lebih keserap, Pak, ketimbang nggak ada biopori ini. Nah, selanjutnya ini biopori ini akan hanya ada organik saja. Tanaman juga nanti bakalan akarnya makin tajam, nanti mendekati sumber makanan itu berada seperti itu. Sendiri itu biasa digunakan untuk bisa sama keras seperti pulang tadi, sama semua organik, terus dimasukkan sini. Dan di sini juga itu terdapat 4 lubang gitu. Jadi kalau lubang satu itu penuh, nanti sampah-sampah dimasukkan ke lubang kedua, ketika 2 penuh, lalu dimasukkan ke lubang ketiga dan keempat. Setelah lubang keempat terisi, di lubang pertama ini sampahnya sudah mengukur atau sudah membusuk. Jadi sudah di lubang ini bisa yang pertama satu penuhi berkurangmu dua yang keempat bagi asli full